Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Selagi Ada Kesempatan. Saudara, kalau saat ini kita dalam keadaan sehat dan aman, sebenarnya itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bisa memiliki Dia. Karena nanti ada saatnya kita tidak membutuhkan apapun juga dan berkata, "Yang kubutuhkan Engkau saja Tuhan," tetapi kita sudah tidak bisa memilikinya. Kita hanya bisa kecewa dan menyesal. Benar, saudara. Sekarang mungkin belum merasakan, tapi suatu saat nanti orang akan menyadari bahwa ternyata yang dibutuhkan hanya Tuhan. Dan kalau kesadaran itu muncul ketika seseorang sudah ada di ujung maut, maka ia tidak bisa lagi memiliki Tuhan. Apalagi kalau sudah berada di balik kubur, seperti pengalaman orang kaya berjubah ungu yang bersukaria dalam kemewahannya setiap hari. Suatu saat, ternyata dia menyadari bahwa tidak ada yang dia butuhkan kecuali air yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Dan ternyata air yang dimaksud bukan air mineral, tetapi air kehidupan, yaitu pribadi Allah. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kalau pemazmur mengibaratkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Maksudnya, dirinya seperti rusa dan sungai yang berair itu adalah Tuhan, Elohim Yehova. Mazmur 42 ayat 2. Saudara perlu tahu, bagi rusa, air bukan suplemen atau tambahan, tetapi air adalah seluruh kehidupannya, nyawanya. Itulah yang harus kita sadari selama kita hidup. Kalau sadarnya setelah di ujung maut, maka kesempatan untuk berrekonsiliasi dengan Tuhan tidak ada lagi. Itu salah kita sendiri. Kenapa ketika ada kesempatan kita tidak sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan? Sebaliknya, kita malah lebih menghargai dan menghormati yang lain. Kita curang dan licik. Mau berurusan dengan Tuhan dan mencari Dia hanya supaya Dia bisa kita jadikan alat untuk meraih apa yang kita pandang menjadi kesuksesan, kesenangan, dan kebahagiaan kita. Tuhan tidak lagi menjadi tuan dan majikan. Umumnya begitu kan saudara? Itu karena jiwa kita banyak yang sudah sesat dan tidak ada kehausan yang dalam akan Tuhan. Orang bisa menyanyikan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Bisa dan fasih, tetapi sesungguhnya hatinya belum benar-benar haus. Itu sejatinya keberhasilan kuasa gelap yang bisa membuat kita mengingini dan haus kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Padahal dengan begitu kita berkhianat kepada Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau boleh menyadari adanya kuasa gelap yang bekerja dan menyesatkan kita. Lalu kita mau memberi diri diproses oleh Tuhan sampai kita mengalami perubahan yang besar seperti yang dialami pemazmur, sehingga kita bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?"
Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Kalau bisa diuraikan, disederhanakan, pemazmur sebenarnya ingin berkata bahwa pada akhirnya tidak ada yang dapat kumiliki selain Tuhan. Maka sejak di bumi aku belajar melepaskan semuanya untuk memiliki Tuhan. Kenyataannya memang begitu, saudara. Maksud saya, tidak mungkin orang bisa memiliki Tuhan kalau ia tidak melepaskan semuanya. Kalau dikatakan melepaskan semuanya, bukan berarti semua uangnya diberikan untuk gereja atau yayasan sosial. Tentu bukan seperti itu. Kalau begitu malah jadi tidak benar. Tetapi maksudnya kita bisa mengerti dan mengakui bahwa seluruh harta, seluruh milik kita itu milik Tuhan. Kita tidak lagi berharap apa yang ada pada kita bisa membahagiakan kita. Kebahagiaan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Nah, dengan begitu kita pasti berjuang untuk memiliki Tuhan. Kita tidak akan lagi mengharapkan kebahagiaan pada apapun dan siapapun juga. Sehingga akhirnya apapun yang ada pada kita, seberapapun itu, justru bisa membahagiakan kita. Tapi memang ada orang yang bahagianya kalau bisa punya mobil, mententeng tas mahal, atau memiliki rumah besar. Itu sebenarnya sikap hati yang tidak sehat atau jiwanya sedang sakit. Jadi jadi masalahnya bukan ada di mobil, tas atau rumah itu sendiri, tetapi pada sikap hati yang salah. Saudara, orang yang tidak mengingini Tuhan sejak hidup di bumi tidak akan pernah memiliki Tuhan di kekekalan nanti. Sebaliknya, kalau sejak di bumi kita mengingini Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita haus akan Dia, maka waktu kita menutup mata, Tuhan menyambut kita. Oh, ini penting dimengerti, saudara. Faktanya banyak orang curang kalau lagi banyak masalah mencari Tuhan. Sebaliknya kalau tidak ada masalah tidak mencari Tuhan. Kita harus mengerti, saudara, ketika Tuhan membawa kita kepada badai, kepada persoalan, dan kita mencari Tuhan, itu sebenarnya cara Tuhan agar kita bisa memiliki Dia. Itu sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, itu bukan sekedar supaya masalah kita selesai, tetapi karena kita mau menemukan Tuhan. Jadi, kalaupun masalah belum bahkan tidak selesai, bagi kita yang penting bisa menemukan Tuhan. Itu memang tidak mudah, butuh kesadaran, kehausan akan Tuhan yang utuh, dan ketekunan melatih jiwa kita. Tapi ingat, itu bisa, bahkan sangat mungkin, saudara. Maka teruslah mencari Tuhan demi kesembuhan jiwa kita, demi perubahan selera jiwa kita. Bagaimana caranya? 1. Dengarkan firman yang murni. 2. Sediakan waktu setiap hari untuk menghadap Tuhan. Dia Allah yang hidup, yang bisa ditemui. Kalau Alkitab berkata kecaplah, berarti Tuhan bisa dirasakan.
maka rasakan dan alami Tuhan. Berdoalah pada pagi hari ketika pikiran masih fresh dan fisik dalam kondisi prima. Kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan dan berdoa. Percayalah, tanpa kita sadari, seiring berjalannya waktu, selera jiwa kita akan berubah dan kita akan bisa memiliki Tuhan. Ingat saudara, ya, jangan sia-siakan selagi ada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.